Assalamualaikum. Waalaikumsalam lebu. Gimana kabarnya? Laptopmu kayaknya. Oke. Laptopmu ketinggalan tadi. Dia tadi habis ngerjain tugas juga. Aku diketok airnya apa tuh? Kamu tahu Gimana? ini di samping anaknya Pak Asep. Anaknya Pak Asep katanya mau nikah. Iya dong. Aku lu dapat undangan, masa kalian nggak diundang ya? Nggak diundang ya? Yang penting Belum mungkin. Yang penting datang. Mungkin belum. Iya, kita mau terima gratisan ya. Iya. Oke. Tetap amplop. Oh, tetap. Oke. 2000. Ya. Dia 2000 kayak orang parkir. Iya, yang aku permasalahan ini loh. Aku anaknya Pak Asep yang cewek itu yang mau nikah itu masih SMA. SMA umurnya berapa sih? Paling ya 17 18 17 18 itu. Iya. Itu lah. Kalau menurut U itu gimana ya batasan nikah itu? Gimana, Pak? Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu kemarin itu sebelum ada perubahan itu batasan usia itu untuk anak laki-laki itu 19 tahun ya, Pak. 16. Tapi untuk cewek? Anak laki. Iya, Kalau laki-laki. itu cewek 16 tahun. Cuman kalau sekarang tuh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ya. 19. 2019 itu batasan usia itu rata 19 tahun. Berarti di bawah umur berarti. Berarti dia belum umur, Pak. Saya Pak. Kurang masih kurang. Anaknya Bukan Pak Pak Asep. Asepnya. Anaknya Pak Asep. Pak Asepnya udah 70 tahun. Anaknya Pak Asep berarti. Kalau nikah di bawah umur, kalau menurut kalian gimana? Tergantung sih, relatif. Kalau aku loh ya. Kalau aku tuh relatif karena memang kita bicara sejarah aja. Zamannya Nabi Muhammad sendiri itu kan juga menikahi siapa? Siti Aisyah. Siti Aisyah aja masih di bawah umur. Masih Iya. berapa? 9 9 tahun malah. Gitu. Kalau menurut gitu. Kalau menurutmu? Ya menurutku boleh-boleh aja sih. Soalnya kan dalam Islam juga kan nggak ditentuin batasan umur. Yang penting kan udah balik gitu kan. Sudah cakap lah Ya. gitu. Sudah bisa mengurus gitu. Balik itu sendiri kan juga relatif. Masalah usia kan mungkin ya Balik itu ya gitu. umur 15 pun juga bisa Juga bilang bisa. balik. Bisa. Kalau dia udah bisa membedain Umur 5 tahun pun, Iya. 7 tahun, 6 tahun Iya. itu udah bisa di Iya. Udah balik. bisa. dan banyak itu anak-anak sekarang itu yang udah masih 6 tahun, masih 7 tahun tapi cara ngomong itu udah bagus. Nah, gitu. Ngomong udah bagus. Cara ngomong udah bagus, terus cara ngomong dia sama orang tua udah bagus. Apa bisa Bisa dia dia sampai bentak-bentak biasanya. yang betul-betul bisa. Makanya itu kok dia tuh udah paham gitu loh. Kayak sepertinya dia udah paham dan mungkin aja bisa dibilang dia itu balik. Kan Iya. jadi balik ini kan konteksnya umum. Iya benar. Iya. Berarti relatif ya kalau menurut kalian batasan Iya, nikah itu. batasan. Iya. Tapi berarti untuk apa adanya UU nomor 16 tahun 2019 ini kalau misal kelihatannya sendiri Itu batasan paling ya relatif. lebih ke administrasinya. Itu kan ya kita kan hidup di negara hukum ya. Negara hukum ini kan semua itu kan harus adanya pencatatan. Nah, misalnya kita ada nikah harus dicatatkan, makanya itu ada buku nikah. Terus misalnya nanti kita punya anak juga harus dicatatkan juga. Terus nanti ada akta kelahiran. Akta tanah. Bukan. Sengketa Iya, nanti jadi. Sengketa. makanya itu Lagi. ini kita kan aku udah bahasan itu kalau kan katanya kan manusia itu kan diciptakan dari tanah. Ya. Terus Berarti manusia kalau bermasalah itu berkonflik berarti sengketa. iya itu ada tanah sama kalau adanya jual beli tanah berarti itu sama Jual beli dengan manusia. perdagangan manusia. Masuk gitu. Iya Berkesinambungan. benar. Jadi balik ke batasan umur Balik. Ya, Bercanda. mungkin kan dari batasan umur tadi itu ya aku juga nggak tahu sih ya sekarang itu fungsinya gimana masalah 19 tahun ini soalnya di situ itu juga ada dispensasi kawin gitu dengan sembarinya ada undang-undang nomor 16 tahun 2019 ini tentang batasan usia pernikahan tapi ada juga itu dispensasi kawin gimana itu masa ada dispensasi kawin. Iya, padahal udah diterapin ya di Iya, padahal udah diterapin di undang-undang. diterapin 19 tahun
Tapi dibolehin di bawah 19 tahun. Iya. Tapi di situ sih dibilang sih emang kan harus ada di PMA nomor 20 tahun PMA nomor 20 tahun 2019 itu kan di situ kan ya tertera sih aturannya kalau mereka itu ingin mengajukan dispensasi kawin itu karena apa, mungkin karena terdesak atau supaya mengutamakan kepentingan seorang wanita itu atau calon suami itu atau apa kan gitu Pak Asep anaknya ya enggak boleh kayak gitu, kan nggak boleh. terdesak katanya tadi. Terdesak ya Ya mungkin kan bisa masuk ke konteks yang kedua, kepentingan, Ya, takutnya kepentingan, zina. takutnya zina. Tapi kemarin anaknya Pak Asep nyuri ayam Oh. tetangganya. Dan tetangganya siapa? tapi Emi nggak dinikahin ya, Emi nggak dinikahin ya. Ya lebih sulit lagi kalau misalnya kawinnya sama Masa nikahnya kawin sama sama ayam. ayam. Enggak kok, nikahnya sama temen kuliahku. Oh. Umurnya ada, kalau umurnya 21 sih. Aman 21. kalau Aman kalau Aman, 21. aman. Cuma yang dipermasalahin ini Yang mau nikah ini, Asep si- itu si ini. 18 tahun. 17 18 ya segituan lah. Kira-kira tuh anak apa sih tuh? Dia udah mau nikah ya? Otomatis kan udah apa? Itu udah ngajuin dispensasi nikah nggak ya? Harusnya Cuman nggak tahu sih kita ya udah ngajuin Iya. dispensasi kawin atau belum. Cuma lihat dulu aja masuk ke konteks yang nomor 1 tadi di PMA nomor berapa? 20 tahun tahun 2019 2019. atau masuk ke konteks yang kedua. Kalau Ah. konteks ke 1 kan agak ada unsur negatifnya. Nah, kita pikir positif. Iya. Pak Asep kan juga biasanya ngimami di masjid. nah. Jadi insya Allah saya percaya kepada Pak Asep. Iya. Tapi ngomong-ngomong itu dijodohin apa enggak sih? Nah, nggak tahu juga. Jadi kayaknya kalau lihat dari anaknya Pak Asep tuh kayaknya enggak sih. Pengen sendiri Kayaknya gitu. sendiri sih. Kebelet kawin. Tapi yang menurutmu itu nikah, misalnya dia tuh masih di bawah umur ya. Nah itu dia nikah di bawah umur secara biologis itu gimana? Kalau segi biologis di bawah umur sendiri itu ya belum siap gitu. Kalau dalam segi psikis sendiri mungkin udah bisa ya, itu udah bisa Cakap. Itu lihat di lihat anaknya sendiri. dia dari Karena kepribadian mental orang tuh kan beda-beda. benar. Kalau dalam segi biologis ya masih belum siap sekali itu, kasihan di istrinya itu, di anaknya Pak Asep itu kasihan. Tapi banyak kasus loh orang-orang yang nikah di bawah umur itu biasanya ya nggak harmonis dalam rumah tangga, soalnya kan amarahnya masih labil. Labil, ya, masih benar, remaja Masih soalnya. remaja. Jadi nggak lama biasanya. Ya semoga aja anaknya Pak Asep sama wa Ya sama. sakinah Wadah mawaddah warahmatullahi wabarakatuh. Beda. Dan kok bilang tadi kan ya banyak yang yang bermasalah gitu. Nah kalau di tempatmu itu ada nggak itu misalnya orang di bawah umur itu nikah terus ada yang misalnya bermasalah, pernah ada nggak di Nah tempat? di tempatku itu kayak masih ada sih. Nah jalurnya itu malah lebih ekstrim lagi. Dia itu nggak melalui pencatatan gitu. Jadi banyaknya itu nikah siri gitu. Jalur lainnya itu dikasih gitu. Iya. Kawin lari. Biar kayak biar yang lain nggak pada tahu kan. Biasanya kan kasus-kasusnya tuh yang biasa tadi jebol duluan gitu. Oh iya. Kan malu kan keluarganya kalau misalkan tahu, biasanya kan keluarga terdekat. Jadi nikahnya itu nikah siri. Gitu. Berarti nikah siri itu nikah di bawah tangan berarti ya? Ya seperti itu. Tanpa pencatatan atau apa? Nah itu kan sebenarnya kalau nikah itu kan dalam konteksnya itu kan kalau dalam konteks Islam ya itu kan nggak mesti dicatatkan ya. Iya. Iya, tapi Bisa. sah aja. Sah secara Islam tapi nggak sah secara negara. Iya. Secara perdata. Secara Nah, perdata nggak sah. Tapi nah, kalau misal lihat agama Islamnya kayak gitu, lihat agama Islam kan kayak fleksibel kan di sini. Iya. Berarti kalau misal secara perdata gak sah, otomatis secara agama kalau menurutmu sah apa enggak? kalau secara agama sih tergantung sih. Kalau dia memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan dalam Islam ya sah saja. Sah saja. Karena kan toh nanti juga ada isbat nikah. Ya. Nah dan di isbat nikah itu nanti kan situ kan ada persyaratan kalau mengajukan isbat nikah ya pernikahan yang sebelumnya itu yang terjadi itu ya harus diperiksa dulu itu tuh ada saksinya apa enggak, sesuai rukun apa enggak gitu
Karena kalau nggak sesuai rukun ya kalau dinikahkan ulang berarti yang sebelumnya itu dia Tapi Zina. tapi masuk ini sih kalau misal nikah siri itu banyak hukum-hukum yang tidak tersiratnya juga dari masyarakat omongan-omongan tentang kalau misal ketahuannya. Yang satu, terus yang kedua kalau mereka mau check in berdua ke hotel dimintain oh ya kan Itu bukan yang ya. nikah kan nggak ada. Ya. Berarti kan apa ya, nikah siri cuma kayak cakep-cakepan atau apa biasanya. pengesahan secara agama Iya, lah. cuma pengesahan secara agama toh, tapi buat apa gitu loh. Iya. Makanya perlunya ada tadi pencatatan. Iya, Nah, kan aku aslinya juga bingung buat orang-orang nikah siri. Tapi kalau di tempatku itu rata-rata nikah siri itu kasusnya itu nikah, kalau misal ya kamu itu nikah sama anaknya Pak Asep, misal ya. nikah sama anaknya Pak Asep itu Anak Pak Asep menikah ya. iya, Iya. lewat jalur ini negara secara hukum sah itu nikah kayak biasa akad dan sebagainya. Terus kamu punya istri simpanan, maksudnya punya cewek simpanan. Nah itu cewek simpanan itu biasanya nikahnya lewat nikah siri. Oh, iya. Kan biasanya yang sering terjadi gitu Oh sekarang. iya, iya. Ada yang sah, ada yang tidak. Berarti kan itu apa namanya, kayak permainan apa sih? Goblok-goblok no hukum loh. Apa sih bahasanya? Makanya itu kan waktu pencatatan nikah itu kan kita harus meneliti sebenarnya. Waktu dia mencatatkan nikah di KUA itu kan harus diteliti dia itu udah ada nikah belum. Kalau dia bohong, berarti itu ada surat keterangan dari desa. Ya. Oh iya. Yang kan surat keterangan dari desa itu kan N1 kan. Ada keterangan dari desa atau kelurahan itu kan harus menyatakan kalau dia itu belum menikah. Dia itu mengajukan nikah dan otomatis kalau dia ingin mengajukan nikah ya dalam pelaporannya itu dia udah menikah atau belum gitu kan. Gitu. Jadi kan dari konteksnya tadi itu kan anak Pak Asep ini kan masih di bawah umur ya. Nah kita nggak tahu juga bahwa anak Pak Asep itu udah udah ngajukan dispensasi kawin atau belum. Kalau misal udah Ya berarti aman. aman. Tapi lihat Kalau- lagi ke pembahasan yang tadi konteksnya. Iya, Masuk itu ke dia masuk masuk ke ke dari dalam mana, gitu. Ya itu bukan jadi urusan kita lah, itu Iya. urusan dia sama Tuhan dia. Tuhan Iya. dia apa emang ya? Oh Iya, dia Islam. Islam. Oh, Islam. Bapaknya kan imam. Oh bapak imam. Oh, Astagfirullah. iya. Duh, tapi kasihan juga sih anak Pak Asep ini. Hmm. Umurnya masih segitu. Udah nikah. Makanya itu kan agak rancu ini di. Semoga aja udah dipikirkan gitu ke depannya mau gimana Iya. ya. Nah itu. Makanya agak rancu juga di dispensasi kawin ini. Adanya dispensasi kawin ini. Kenapa adanya dispensasi kawin ini? Padahal jelas kok di undang-undang itu ya umur 19 gitu. Kenapa kok harus Harus adanya dispensasi kawin. Ada Apakah dispensasi. ada penyelundupan hukum di Nah. situ? Nah, sedangkan isbat nikah juga sudah ada. Itu kan? Isbat nikah juga sudah ada. Nah, kalau misalnya lah dispensasi nikah ini enggak ada. Terus rata kan, rata 19. Nah, kan isbat nikah ada nih. Ya. Isbat nikah ada. Kan otomatis kalau dia belum nyampe 19, ya dia bisa nikah di bawah tangan. Cuman kan pencatatannya Ya. nomor 19 tahun. ya pencatatnya waktu umur 19 tahun dengan isbat nikah tadi, pengajuan isbat nikah. Iya. Nah, tapi dengan catatan di situ dia nikah harus dalam secara agama itu dia ya harus sesuai dengan syarat sahnya, harus dengan rukun-rukunnya, kan itu juga diperiksa, gitu kan. Makanya ya mungkin dari dispensasi nikah ini supaya nggak adanya, walaupun tadi kita kiranya itu penyelundupan hukum ya, Ya. itu kan dispensasi nikah ini ya supaya apa masyarakat adat. Oh Itu ya, adanya tuh dispensasi nikah itu kan ngelihat situasi kondisi masyarakat kita yang beragam. Tuh misalnya masyarakat adat kan kayak adatnya di Madura itu tunangan malah SMP biasanya udah ditunangin. TK juga ditunangin. Waktu Mereka- hamil pun udah dijodohin. Kalau itu terpaksa orang tuanya jodohin. Ah. Jadi ya ngelihat masyarakat adat terus situasi masyarakat Indonesia yang homogen itu ya mungkin itu Jadi alasan perlu adanya dispensasi dispensasi nikah. dispensasi kawin sih. Jadi jadi adanya UU nomor 16 tahun 2019 itu ya 19 tahun itu cuma umumnya saja diumumkan bahwa
batasan ini loh. nikah umumnya itu 19 tahun. 19 tahun. Dan pembuatan UU ini enggak syukur-syukur buat, mereka mesti ada dasar, Ya, juga ada ada, data. ada. Kan lihat anak-anak sekarang itu kalau misal tetap 16 tahun takutnya mereka itu belum cukup umur atau sebagainya. Ya, kan masih Lihat sekolah. datanya, masih nah itu Nah, sekolah ya, itu yang sekolah. dipermasalahkan. Tapi anaknya Pak Asep belum lulus SMA. Nah, Ya, itu. masalah itu. Itu dah permasalahan Pak Asep sama Ya, Pak Asep. Atau Kalau Pak mungkin, Asep orangnya alim. mungkin gini ya, mungkin dari Pak Asep sendiri menikahkan anaknya atau memberikan restu sama anaknya nikah itu untuk menghindari zina juga. Boleh Iya, sih. bisa. Kalau itu tergantung pribadi mereka sendiri. Iya. Antara itulah tadi jalur masuk itu dari mana? Kita Iya. cari doang. Sebenarnya ada banyak. Terdesak. Nah, terdesak. Atau gara-gara memang pengen kebaikan. Iya, Iya, baik. iya. Untuk menghindari Perzinahan. menghindari perzinahan. Dua itu. Menghindari perzinahan atau sudah berzina. Tapi yang jadi masalah di undang-undang sendiri itu 19 tahun. Ya, berarti dia harus mengajukan dispensasi nikah. Nah, ya kan tadi udah dijelasin. Hmm. Ajukan dispensasi nikah, cuma nggak tahu jalannya lewat satu yang kedua tadi. Nah, itu sih. Kan sudah ada peraturannya juga. Berarti dispensasi nikah itu bisa jadi ajang ini ya, dimanfaatkan gitu buat Iya, kelompok nah, tertentu itu. kan. Bisa Ya itu juga yang aku omongin. Yang jadi masuk problem berarti di masalah. situ emang. Iya. Nah, bener sih. takutnya itu cuman sekedar ya moro-moro udah gimana udah adanya dispensasi nikah ini ya orang kayak santuy gitu loh. Nanti ya aku nggak apa-apa wis. Santuy melakukan Iya, zina. iya. Nah, ini dulu lah pokoknya. Sekarang aja wis. Oh, nanti kan Kulana mas, kulana mas. nanti kan ada Mas dispensasi. kulana mas. nanti kan ada dispensasi nikah katanya itu. Itu kan pemikiran-pemikiran gitu yang takutnya terjadi Harus gitu. dihilangkan. Harus dihilangkan. Berarti lihat dari konteks masyarakatnya. konteks masyarakat. Ya atau enggak seenggaknya itu kalau buat dispensasi itu kayak diperketat gitu atau kayak ada apa ya persyaratan atau sanksi gitu. Iya sih. Contohnya kayak tadi yang kayak jebol duluan gitu kan. Itu harus kayak diberi sanksi atau apa kayak biar buat apa ya? Biar Cerah gitu. efek jerah itu buat masyarakat. Sanksinya ya kalau dilihat dari sekarang ya sanksi-sanksi tersirat aja yang ada. Iya sih. Palingan juga diajak-ajak sama tetangganya jadi bahan rasan-rasan kayak gini. Iya, Enggak ngerasain Oh, gua. enggak rasanya. Jadi bahan rasan-rasan kan. Ini kita pembahasan hukum, bukan ngomongin orang. Iya, Kita bahas hukumnya. drugs. Ya itu, jadi mungkin itu hukumannya cuma hukuman tersirat aja, jadi Secara bahan sosial, omongan, gitu. ya, secara sosial. Sosial. Nah, tapi kalau misal ngelihat perkembangan zaman dan sebagainya, kalau misal masyarakat pola pikirnya sudah berubah bahwasanya yang namanya nikah di bawah umur jebol duluan dan sebagainya itu udah biasa, udah gak ada apa yang namanya sanksi sosial Sanksi kayak gitu. sosial. Udah, Iya sih. wah lah biasa anaknya Udah Pak Asep biasa. jebol duluan Udah misal kan. Hmm. Bukan misal Misal. udah biasa anaknya ngapain sih, udah gak usah rasa-rasanya gak dirasain. Nah itu kalau misal sanksi sosial sudah nggak Nggak ada, harus diperketat lagi baru undang-undangnya. Iya. Kalau menurutku gitu sih. Jadi dari dispensasi nikah ini ya bisa kita ambil kesimpulan ya harus digunakan sebaiknya dan itu pun sebagai ranah untuk mempermudah sebenarnya, bukan mempermudah suatu hal yang buruk. Nah, gitu. Jangan Itu sih. sampai dengan adanya dispensasi nikah ini malah jadi ajang Jebol duluan. jebol duluan. Rame-rame jebol duluan. Apalagi buat tahun baru ini. Anak sudah. Kok tahu? Kok tahu? Nah, Apalagi- tahun baru bener sekarang Oh iya, kan mau tahun Desember. baru, iya. Apa Apalagi salahnya? mau KKM. Aduh. Astagfirullah KKM. KKM. Kalian KKM yuk? Iya. Aku belum kok. Oh, belum. Iya kan Masih kan lama. beda ini beda kan beda kampus. kampus. Oke. UB aku. Win banget Win ya. Satu kampus sama ini. Eh, Anaknya Pak Asep. Sama anak. Umuran satu kelas malah. Ya mahasiswa hukum juga otomatis ya harusnya Harus juga tahu. paham. Tahu, Iya, Paham. harusnya paham lah. Harusnya paham anaknya Pak Asep itu. Jadi ya mungkin aku ambil husnuzon aja dari
dari sisi positif mempelai laki-laki, supaya calon mempelai laki-laki ini kan juga mahasiswa hukum, pasti juga paham masalah ini. Terus calon mempelai perempuan, ini aku percayanya ke Pak Asep. Pak Asep kan juga orang kepercayaan di desa. Imam masjid, biasanya khutbah, nyampaikan kebaikan, masa mau mencela-mencela dari kebaikan yang disampaikan sendiri kan iya sih. Ini juga sih. nerakanya panas bos. Husnuzon aja. Jadi gitulah ya kan ya, undang-undang nomor 16 tahun 2019 ini itu sebagai batasan saja, batas minimal umum. Iya. batas umum, batas minimal umum itu untuk dijalankannya suatu untuk pencatatan suatu pernikahan, mendaftarkan suatu pernikahan. Dan untuk dispensasi kawin ini dipergunakan dengan sebaiknya. Ya, jangan sampai disalahgunakan. Yang sampai itu juga salah gunakan dan menjadi penyeludupan hukum. Penyeludupan hukum. Penyeludupan hukum di situ untuk mempermudah para pelaku zina atau oknum-oknum itu untuk melakukan hal itu duluan dengan alih-alih nanti ada dispensasi nikah gitu. Dan di PMA nomor 20 tahun 2019 juga di situ udah diatur terkait administrasi masalah bagaimana alasan-alasan apa saja yang diperbolehkan untuk dispensasi kawin, dispensasi nikah. Gitu sih. Ya udah, besok kalau misal mau berangkat ke kawinan bareng. Iya, Besok berarti ya. Tapi ya lihat dulu aja kalian diundang apa enggak. Nah, yang penting makan. Roboin terapnya. Makanya kalau bayar juga ya sama aja di amplop. Kayaknya habis ini. Ya makanya Mbak Magicom itu dong. Yo iya. Ya udah, Itulah. itulah ya udah. Jadi itulah kesimpulan dari apa tadi lah pembahasan tadi. Kita bukan membicarakan orang, cuma kita membicarakan masalah Hukumnya. Ya. Ini juga apa ya, menjadi keterbukaan dalam diskusi kita sih. Iya. Kan Dan kita secara gak langsung tiba-tiba diskusi kayak gini kan gara-gara rasan-rasan. Bukan gara-gara Pak Asep. iya. Iya gara-gara Pak Asep. Dan itu juga untuk penerapan ilmu yang telah diajarkan oleh dosen kita. Dosen Iya. Kan sama-sama mahasiswa hukum. Iya, sama. Semoga aja ntar kalau misalnya habis UAS kita dapat nilai A semua. Amin. UAS kan sekarang? Iya. Tapi nggak ada libur, gimana ya? Iya, weh. Aduh. Astagfirullah. Astagfirullah. Kampus kalian kampus gua. Oh, Ya, semoga aja nilainya A semua. amin. UAS. Jadi itulah ya pembahasan kita malam ini. Mungkin nanti kita bisa bahas lagi masalah hukum itu, masalah hukum perkawinan khususnya. Gitu. Ya udah malam, jam berapa sih? Berapa? Udah jam Hampir jam 1 sih ini. Waduh, udah Piala bisa. Dunia lagi. Iya. apa sekarang nih? Maroko sama Prancis. Mau doa ibu. Lanjut. Dua ibu menyertaiku. Udah tak pulang dulu, nonton Ya. di rumah aja sih. Ya, Oke. hati ya. Makasih. Ya. Sudah. Tas pun direk. Mulai tenanan aku ini. Kau